Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 4 SD Islam Khairunas. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap semangat mengikuti pembelajaran tematik pada pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pagi hari ini Bapak akan menyampaikan materi di tema 4, berbagai pekerjaan muatan IPS. Materi yang akan Bapak bahas yaitu pekerjaan sesuai dengan tempat tinggal. Manusia perlu bekerja untuk mempertahankan hidupnya. Dengan bekerja, seseorang akan mendapatkan uang. Uang yang diperoleh dari hasil bekerja tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oleh sebab itu, uang tersebut harus berasal dari hasil kerja yang halal. Bekerja yang halal adalah bekerja dengan cara-cara yang baik dan benar. Sehari-hari pekerjaan ini sering dianggap dengan istilah profesi. Berdasarkan pengertian pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti yang sempit, pekerjaan yaitu suatu aktivitas yang dapat menghasilkan uang. Sedangkan dalam segi ekonomi, pekerjaan yaitu semua aktivitas yang dilakukan manusia, baik itu dilakukan secara individu ataupun secara organisasi. Adapun jenis-jenis pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Seperti apa sih penjelasan dari jenis-jenis pekerjaan tersebut? Yang pertama kita bahas yaitu jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Dan contoh dari pekerjaan yang menghasilkan barang seperti penjual kue, petani, peternak, dan masih banyak lagi. Kemudian, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah suatu pekerjaan yang di mana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Jenis pekerjaan ini menghasilkan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Contoh dari pekerjaan yang menghasilkan jasa yaitu guru berjasa dalam bidang pendidikan. Kemudian dokter berjasa dalam bidang kesehatan, lalu sopir berjasa dalam layanan transportasi, baik itu angkutan umum ataupun angkutan barang. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian ada jenis-jenis pekerjaan sesuai keadaan alam ataupun sesuai tempat tinggal manusia yang ditentukan oleh keadaan kondisi geografis suatu tempat. Di antaranya pekerjaan yang berada di daerah dataran rendah, seperti contoh yaitu petani padi, budidaya ikan air tawar, pedagang kelontong, pedagang hasil-hasil pertanian, pegawai negeri, salesman, buruh pabrik, guru, atau dosen.
itu yang berada di daerah dataran rendah. Kemudian, macam pekerjaan yang berada di daerah dataran tinggi. Beberapa pekerjaan di dataran rendah berbeda dengan di daerah pegunungan dengan kontur wilayah yang naik turun dan lebih tinggi. Dataran tinggi tentu memiliki kelebihan dibandingkan dengan lokasi dataran rendah, sehingga kelebihan ini dapat dimanfaatkan untuk mata pencaharian jika kita mau kreatif memanfaatkan lahan yang ada. Contoh pekerjaannya yaitu menjadi petani sayur, pekebun teh, petani kopi, pemandu pariwisata, dan masih banyak contoh yang belum bisa disebutkan satu persatunya. Kemudian, pekerjaan yang bisa kita jumpai di daerah pantai itu berbeda karakteristiknya dengan pekerjaan di daerah dataran tinggi atau di kawasan perkotaan dan dataran rendah lainnya selain pantai. Contoh pekerjaannya yaitu nelayan, petani garam, petani rumput laut, dan nelayan tambak. Itulah pekerjaan yang sesuai dengan keadaan alam atau tempat tinggal yang ditentukan oleh keadaan atau kondisi geografis suatu tempat. Sebagai makhluk hidup, pastinya kita melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kegiatan itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah suatu kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada berbagai macam kegiatan ekonomi di sekitar kita. Apa sajakah itu? Kita akan belajar macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama, ada yang disebut dengan produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, kegiatan produksi. Kegiatan produksi yaitu kegiatan menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Kegiatan produksi mengubah bahan baku menjadi bahan jadi siap dipakai atau dikonsumsi. Jenis pekerjaan di bidang produksi barang. Apa sajakah itu? Ya, contohnya petani bekerja di sawah yang berada di dataran rendah. Petani berkaitan dengan proses menghasilkan beras, mulai dari menyiapkan benih padi, menanam padi, merawat tanaman padi, hingga memanen padi. Hal ini berkaitan dengan kegiatan produksi. Selain petani padi, ada juga petani teh atau yang disebut dengan pemetik teh yang bekerja di kebun teh di dataran tinggi. Pemetik teh juga berkaitan dengan kegiatan produksi. Kemudian ada kegiatan produksi yaitu membuat mebel yang digunakan atau dipergunakan untuk di rumah. Kemudian penjahit bekerja di pabrik konveksi atau pakaian ataupun di rumah masing-masing. Mereka memproduksi pakaian, mengubah bahan baku kain menjadi pakaian. Kemudian ada lagi ini pembuat batu bata, juga berkaitan dengan kegiatan produksi. Mereka mengolah bahan baku menjadi bahan bata. Kemudian pembuat roti maupun koki juga bekerja di bidang produksi. Dari bahan baku menjadi bahan roti yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua, kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Orang yang menyalurkan barang dari produsen ke konsumen disebut distributor. Contoh kegiatan distribusi yaitu kurir paket barang dan tukang pos bekerja di bidang distribusi barang. Mereka mengantar barang dari produsen ke konsumen.
Lalu yang ketiga, kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Ketika kalian berbelanja ke Alfamart, Indomart, atau mall, maka kalian merupakan konsumen dan kalian sedang melakukan kegiatan konsumsi. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Contoh kegiatan ekonominya yaitu rumah makan. Jenis pekerjaannya yaitu menjadi pelayan, kasir, koki. Lalu kegiatan ekonomi selanjutnya hotel. Bentuk pekerjaannya menjadi seorang resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, satpam, petugas kebersihan, dan petugas parkir. Lalu kegiatan ekonomi supermarket, jenis pekerjaannya kasir, pramuniaga, petugas parkir, petugas kebersihan. Kemudian di tempat pelelangan ikan menjadi seorang nelayan dan pedagang ikan. Kemudian rumah sakit, jenis pekerjaannya yaitu dokter, perawat, apoteker, petugas kebersihan, dan lain sebagainya. Setiap daerah memiliki karakteristik pekerjaan atau bidang usaha yang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Begitu beragamnya jenis-jenis mata pencaharian, mulai dari bidang pertanian hingga perindustrian, seperti industri batik. Di dalam industri batik terdapat dua metode atau cara. Yang pertama dengan membuat batik cap, dia digambar, dan satu lagi membuat batik tulis. Baju batik yang dihasilkan merupakan contoh dari hasil mata pencarian di bidang industri. Dalam proses membuat batik, setiap tahapannya memerlukan orang yang mengerti dan mengerjakan bagiannya dengan baik. Mereka saling tergantung dan bekerjasama diperlakukan dalam menciptakan karya seni bangsa kita yang telah mendunia ini. Proses pembuatan batik bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama, perkebunan berasal dari perkebunan kapas, lalu diolah menjadi serat kapas yang dipintal menjadi benang, lalu menjadi kain. Kemudian proses ketiga, kain siap digunakan dalam bentuk gulungan kain tersebut. Proses keempat, proses menggambar motif. Proses menggambar motif batik di atas kain, membuat sketsa terlebih dahulu. Proses kelima, melukis kain lilin menggunakan canting atau cat ditebalkan. Proses keenam, proses pewarnaan dengan merebus kain ke dalam larutan pewarna. Proses ketujuh, proses pencucian dan penjemuran. Dan yang terakhir, kain batik dipasarkan dan siap dibeli konsumen. Itulah proses pembuatan batik yang bisa kalian lihat di gambar yang terdapat pada video ini. Sekian materi yang sudah Bapak sampaikan. Terima kasih yang sudah menyimak pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.